Menghadapi anak yang lagi sakit tentu bukan perkara mudah ya bun. Apalagi kalau sakitnya yang ngebuat dia perlu diisolasi dulu untuk sementara waktu, misalnya karena lagi sakit campak. Tapi kenapa sih anak perlu diisolasi kalau lagi sakit campak? Terus gimana caranya ngerawat si kecil kalau harus diisolasi? Jawabannya akan saya bahas di video ini. So keep on watching ya. Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Sebelum saya jelasin kenapa si kecil sebaiknya diisolasi saat terkena campak, saya akan kasih tahu dulu nih secara singkat sebenarnya apa sih campak itu. Jadi, campak atau measles adalah penyakit yang timbul akibat infeksi morbillivirus. Gejala awal yang umumnya muncul setelah 10-14 hari terinfeksi adalah demam, sakit tenggorokan, pilek, lemas, diare, mata berair dan kemerahan atau konjungtivitis, serta bintik putih di dalam mulut yang disebut bercak koplik. Lalu, beberapa hari kemudian bisa muncul nih, ruam yang dialami mulai dari dahi atau belakang telinga dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, perlu diketahui meski umumnya bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu 7-10 hari, tapi campak ini sangat mudah menular. Penularannya bisa terjadi ketika seseorang nggak sengaja ngehirup percikan air liur penderita saat bersin, batuk, atau berbicara. Dan selain itu, penularannya juga bisa kejadian saat seseorang menyentuh mulut atau hidung setelah menyentuh benda yang terpapar air liur penderita campak. Oke, sampai di sini kira-kira udah mulai kebayang dong kenapa ayah dan bunda dianjurkan untuk mengisolasi anak yang lagi sakit campak? Yap, jawabannya simple banget dan udah sempat saya sebutkan di awal tadi. Campak adalah penyakit yang sangat mudah menular dan ketika si kecil terinfeksi, dia bisa dengan mudah menularkannya ke orang lain yang ada di sekitarnya, terlebih kepada mereka yang belum divaksinasi, punya sistem kekebalan tubuh yang lemah, atau kekurangan vitamin A. Makanya, kalau anak ataupun anggota keluarga lain mengalami campak dengan gejala ringan dan sudah diizinkan oleh dokter untuk dirawat di rumah, lakukanlah isolasi mandiri kepada si kecil ya bun. Ya, prinsipnya itu mirip dengan penderita COVID-19 yang juga dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah selama gejalanya masih tergolong ringan dan bisa diatasi dengan penanganan sederhana di rumah. Nah, saat menjalani isolasi mandiri di rumah, ada beberapa hal yang perlu Bunda perhatikan, yaitu usahakan si kecil berada di ruangan yang terpisah, yang nyaman, dengan ventilasi yang baik. Hal ini penting karena selama masa isolasi ini si kecil memang nggak boleh untuk kontak langsung dengan anggota keluarga lain, terutama yang belum pernah kena campak atau belum divaksinasi. Kemudian, tentukan siapa yang akan merawat si kecil. Usahakan orang tersebut sedang dalam keadaan paling sehat. Jadi bisa aja ayah atau bunda ya. Dan yang terpenting orang tersebut paham cara perawatan dengan menjalankan prokes sebaik mungkin. Selama menjaga si kecil, beberapa cara berikut bisa dilakukan untuk membantu mengatasi gejala campaknya. Yang pertama, cukupi asupan cairan si kecil dengan memberikannya air putih, susu, atau makanan berkuah. Dengan begitu, resiko terjadinya dehidrasi pun bisa menurun. Yang kedua, pastikan si kecil bisa istirahat cukup. Yang ketiga, jika si kecil demam, kompres hangat dahi, ketiak, dan selangkangan si kecil, dan jangan memakaikan ia baju yang terlalu tebal atau menutupi tubuhnya dengan selimut tebal. Cukup pastiin aja kalau suhu ruangan nyaman dan si kecil nggak kedinginan. Kalau perlu, gunakan pelembab udara, terutama di ruangan ber-AC untuk mengurangi keluhan hidung tersumbat dan sakit tenggorokan. Jika mata si kecil merah hingga belekan, bersihkan juga secara rutin dengan tisu atau handuk bersih sekali usap. Ingat, setelah digunakan, tisu harus langsung dibuang atau handuknya harus langsung dicuci ya. Supaya kebersihannya tetap terjaga, mandikan juga si kecil dengan air hangat, suam-suam kuku. Yang terakhir nih, kalau perlu, berikan obat pereda nyeri dan demam seperti paracetamol atau ibuprofen dari dokter kalau anak terlihat nggak nyaman, lesu, dan mengeluh sakit. Terkait obat, sangat penting nih untuk konsultasi dulu dengan dokter. Kalau sulit bertemu secara tatap muka, sebagai langkah awal, Bunda bisa coba dulu untuk berkonsultasi via chat di aplikasi Halo Dokter. Lewat aplikasi ini, dokter bisa resepin si kecil obat yang bisa ditebus di Halo Shop dan dikirim ke rumah kurang dari 1 jam. Dan kalau dokter menilai bahwa si kecil perlu diperiksa secara langsung, Bunda bisa langsung booking jadwal konsultasi di aplikasi Halo Dokter. Pokoknya praktis dan anti ribet deh. Download aplikasi Halo Dokter di Google Play dan App Store.
Nah, jika gejala campak yang dialami si kecil nggak kunjung membaik setelah Bunda melakukan berbagai langkah perawatan tadi, lalu ditambah dengan munculnya gejala yang berat, seperti demam tinggi, kejang, atau sesak nafas, segeralah bawa ia ke rumah sakit atau UGD terdekat ya Bun. Khawatirnya nih, daya tahan tubuh si kecil terlalu lemah untuk melawan infeksi virus penyebab campak. Jadinya virusnya bukannya mati tapi justru berkembang dan menyebar ke beberapa organ tubuh lain hingga memicu komplikasi. Beberapa di antaranya adalah infeksi telinga yang bahkan bisa berujung pada tuli, diare kronis yang bisa menimbulkan dehidrasi, laringitis atau peradangan pita suara, pneumonia atau peradangan paru-paru, dan ensefalitis atau peradangan pada jaringan otak. Lalu, selain mengetahui langkah penanganan campak pada anak, Bunda juga perlu banget nih tahu gimana cara mencegahnya. Gimana pun, lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu kan? Menurut penelitian, upaya pencegahan campak yang efektif adalah dengan mencegah si kecil terpapar virus campak dan melakukan vaksinasi campak. Melakukan vaksinasi campak akan membuat sistem imun tubuh anak mengenali virus campak sehingga bisa dengan cepat deh ngelawan paparan infeksi virus satu ini. Inilah juga kenapa vaksin campak itu termasuk salah satu imunisasi dasar yang dianjurkan oleh para dokter anak Bun. Nih, saya kasih tahu jadwal imunisasi campak buat si kecil ya. 1 kali di usia 9 bulan dengan jenis vaksin MR. Booster pertama di usia 15 sampai 18 bulan dengan vaksin MR atau MMR. Diikuti dengan booster kedua di usia 5 sampai 7 tahun dengan vaksin MR atau MMR. Selama ia dalam keadaan yang sehat, Bunda nggak perlu terlalu cemas dengan efek samping atau kipinya. Karena umumnya ringan kok, dan nggak sebanding dengan resiko yang bisa terjadi kalau si kecil sampai terkena campak. Oke deh, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini tentang campak pada anak. Semoga bermanfaat ya buat para bunda dan ayah yang lagi nonton. Kalau misalnya nih, Bunda atau Ayah ada saran soal topik berikutnya yang mau dibahas, bisa nih tulis di kolom komentar ya. Mau itu tentang kesehatan fisik anak, kesehatan mentalnya, ataupun pola asuh orang tua, pokoknya bebas deh. Terus jangan lupa juga buat share video ini ke para orang tua yang lain supaya tahu nih pentingnya mewaspadai infeksi campak pada anak. Habis itu, subscribe deh YouTube channel Alo Dokter dan nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya Bunda dan Ayah bisa langsung tahu begitu kita upload video informasi kesehatan. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Alo Dokter.